Mending beli iPhone 17 atau Samsung S25? Yes, kedua ini bukan seri tertinggi tapi punya value for money terbaik. Dan seperti gue bilang berkali-kali, sebenarnya iOS dan Android gak bisa di-compare. Tapi, kalau misalkan harus beli satu, mana yang punya performa kencang, kamera terbaik, baterai lebih awet, dan fitur-fitur yang lebih menarik? Nah, itu yang kita bahas. So, welcome back to Up To Date Training Channel. Nama gue Greg, let's check it out! Gue mulai dulu dari kamera. Kalau misalkan kalian adalah seorang profesional videographer, menurut gue Samsung S25 ini lebih cocok buat kalian karena tersedia opsi video log. Yes, kalau misalkan kalian lihat seharian bersama iPhone 17, semuanya itu gue rekam menggunakan Samsung S25 aja. Jadi warna yang dihasilkan pun bisa sesuai preferensi kalian. Bahkan kalau misalkan mau resolusi lebih tajam, ini bisa support sampai 8K, sedangkan iPhone ya cuma support sampai 4K aja. By the way, untuk stabilisasi menurut gue keduanya ya sama-sama aja, tapi yang menjadi pembeda ketika di panning, iPhone rasanya tuh lebih normal, nggak kaku kayak robot kayak di S25. Tapi yang gue bingung kenapa di S25 gue bisa pindah lensa ultrawide di 4K 30 fps, sedangkan di iPhone ini mesti stop dulu baru pindah ke 0,5 nya. Dan yang bikin keren, di Samsung bisa pindah kamera depan juga 4K 30 fps, sedangkan iPhone nggak bisa. Walaupun ya ada fitur dual record sih. Lanjut ngomongin soal kualitas foto-fotonya. Tentu keduanya ini gue set senatural mungkin, karena di iPhone ada pilihan photographic styles, tapi gue taruh di standar. Dan memang Samsung itu selalu punya karakteristik warna yang kelihatan lebih vivid, kelihatan lebih cerah, kelihatan lebih menarik kayak di color grade. Padahal ya ini memang straight langsung dari kamera. Sedangkan iPhone ini lebih kalem. Kontrasnya menurut gue memang kadang agak over, makanya mesti sering-sering mainin exposure-nya biar lebih kelihatan proper. Tapi ya menurut gue ya keduanya sama-sama bagus dari segi detail, dari segi dynamic range, semuanya konsisten. Tapi pindah ke lensa ultrawide, kalau misalkan kalian nyari resolusi yang lebih tajam, memang nggak bohong sih, 48 megapiksel di iPhone ini lebih tajam. Kelihatan perbandingan antara lensa utama dan di ultrawide-nya itu nggak jomplang. Walaupun ya tentu ada perbedaan warna karena beda bukaan cahaya, apalagi seiringnya kalau misalkan kalian foto di kondisi gelap. Tapi satu hal yang gue seneng di Samsung, itu tersedia 3 kali optical telephoto zoom. Jadi kalau misalkan gue harus banget foto jarak jauh atau males banget ngeliat menu kesananya, itu bisa di zoomin langsung dari Samsung. Sedangkan iPhone, ya ini cuma mentok sampai 10 kali aja, ya disesuaikan sama kebutuhan. Lanjut, kita ngomongin soal kamera depan. Yang bikin iPhone menyenangkan itu karena menggunakan sensor kotak. Jadi kalau misalkan kalian mau selfie ultrawide, itu tersedia. Bahkan yang bikin gue seneng, kalau misalkan mau selfie ataupun video dengan keadaan portrait, kalian bisa tangkap landscape juga, jadi lebih fleksibel. Sedangkan Samsung ya kalau misalkan kalian mau take landscape, ya mesti putar HP-nya dulu. Kalau misalkan mau portrait, ya mesti dibalikin lagi. Tapi ke dalam segi kualitas foto, kalau kalian cari yang natural, processing image-nya itu nggak terlalu kebanyakan, ya iPhone masih lebih natural sih. Oke, ini dia di kondisi low light. Menurut gue warnanya ini beda banget. Di iPhone lebih warm, terus di langitnya tuh lebih abu-abu, sedangkan di Samsung lebih biru dan lampu di dalam tuh lebih ungu. Kalau ditanya mana yang lebih natural, menurut gue sih masih lebih iPhone. Tapi dari segi kualitasnya sebenarnya gue lebih demen Samsung sih, karena lebih ngepop. Walaupun ya memang warnanya agak berubah ketimbang kondisi asli. Dan ketika dipakai jalan, gimana guys? Mana yang lebih berasa jitternya dan mana yang lebih mulus ketika pindah lensa ultrawide? Let's go. Oke sih, ini masih iPhone sih. Nice. Sebenarnya kalau ngomongin soal performa, ya ini keduanya udah sama-sama kenceng dan gak ditahan-tahan. Kalau misalkan gue main Genshin Impact highest plus 60 fps, ya ini bisa stabil-stabil aja. Tapi gue lebih mau fokusin bahas soal cooling, karena itu yang lebih berasa setiap harinya. Nah, ketika gue coba pakai TikTok Live 30 menit di kedua HP ganti-gantian, hasilnya Samsung lebih panas 2 derajat. Ketika gue record 4K 60 fps 10 menit, Samsung lebih panas sampai 4 derajat lebih dikit. Dan terakhir, ketika gue main Genshin Impact 40 menit, itu by the way semuanya gue pakai di kondisi ruangan yang sama dan koneksi WiFi. Hasilnya di Samsung lebih panas 2 derajat. Jadi kesimpulannya menurut gue, iPhone punya cooling yang lebih proper. Oh, berarti iPhone nggak bisa panas ya? Ya, bisa lah, tergantung pemakaian kalian, karena itu akan mempengaruhi hasil akhir. Jadi tes ini buat ngasih gambaran aja, bukan jadiin patokan. Dan ngomongin soal RAM, memang Samsung lebih unggul karena udah menggunakan 12 GB, sedangkan iPhone masih 8 GB. Iya.
Tapi jujur, setiap harinya ketika gue pakai multitasking nggak berasa yang gimana-gimana sih. Mungkin kalian bilang, alah ini malah pengepong iPhone. Oke nih, gue buktiin. Nah, ini total ada 10 aplikasi plus 2 game. Di Samsung udah gue tutup dari latar belakang. iPhone pun juga nggak ada yang kebuka. Jadi kita buka dari aplikasi pertama, Instagram 1, 2, 3. Nah, yang jadi penentu, gue akan relock nih. Masih lanjut. Yes, seperti yang gue bilang, jadi pembeda antara 12 dan 8 GB ya gak signifikan guys. Software Android plus One UI 8 versus iOS 26 itu kayak nggak bisa di-compare sama sekali. Ya, ini kayak suami istri. Kekurangannya diisi satu sama lain. Sesimpel ngomongin soal AI, di Samsung ini terlalu OP, sedangkan di iPhone rasanya kayak belum mateng dipaksain banget. Jadi kalau misalkan sekarang ini gue pakai Call Translation Live, itu bisa support bahasa di Samsung. Writing assist-nya untuk benerin grammar, ngerubah kata-tata bahasa, lebih mudah di Samsung. Bahkan nggak sampai di situ aja, kalau misalkan kalian ada imajinasi yang gila banget terus pengen diterapin di hasil foto, itu bisa langsung diproses dan rasanya lebih fleksibel. Satu sisi kalau kita ngomongin dalam segi ekosistem, ya di iPhone ini terlalu overkill. Apalagi kalau misalkan kalian udah pakai MacBook, iPad, AirPods, enak banget. Pindah antar sistemnya itu sangat-sangat bagus. Sesimpel gue bisa pakai iPhone tanpa harus pegang HP-nya di MacBook. Dan untuk transfer file, AirDrop ini sangat reliable karena nggak perlu koneksi internet apapun. Kalau kita ngomongin dari segi liquid glass-nya sendiri, menurut gue ini sesuatu yang fresh. Tapi satu sisi kalau ngomongin soal fitur hardware, ya Samsung lebih unggul karena tersedia Samsung DeX, komputer ala-ala di HP ini tersendiri. Jadi ya, beli dulu aja lah ya, biar nggak ribet. Oke, buat baterai ini menarik banget. Di iPhone menggunakan 3692 mAh, sedangkan di Samsung 4000 mAh pas. Kira-kira lebih efisien iOS atau One UI 8? Nah, langsung aja gue kasih tunjuk pengetesan gue dengan aplikasi, game yang biasanya kita pakai setiap hari. Gimana? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian? Dan FYI, ini gue ngetesnya di kondisi yang sama, WiFi yang sama, brightness-nya disamain, speaker disamain, semuanya gak ada yang dibeda-bedain. Bahkan di gamenya dengan settingan yang sama, walaupun di iPhone udah kebuka 120 fps. Jadi harus gue bilang berkali-kali, memang besaran mAh itu nggak ada jaminan apapun, tergantung support sistemnya. Lanjut ngomongin soal charging, ada satu persamaan sih, keduanya itu sama-sama mesti beli brick charger terpisah. Tapi di iPhone ini lebih ribet karena yang jual AVS dynamic chargingnya itu di Apple Store tertentu doang, dan sampai sekarang belum ada third party yang support. Anyway, kalau misalkan kalian pengen nge-charge kedua HP ini, katakan juga udah menggunakan AVS-nya si iPhone, ya memang sih cepat dari 0 ke 70%, tapi kalau misalkan kalian mau penuhin 100%, keduanya jatuhnya sama aja di 1 jam 14 menitan. Jadi nggak ada yang beda terlalu signifikan. Dan FYI, kedua HP ini juga support wireless charging. Tapi Samsung lebih enak karena support fitur reverse wireless charging. Kalau misalkan AirPods Pro gue ini lagi lowbat, ya bisa di-charge, sedangkan iPhone, kalau soal layar, keduanya punya bezel yang sama tipisnya, jadi kelihatan kekinian, tapi beda di tompel. Samsung cuman kayak setitik gini doang lebih kekinian, sedangkan di iPhone ini gede banget ya, dan ukuran layarnya pun juga lebih besar, 0,1 inch. Anyway, ketika gue matiin fitur adaptive color tone di kedua HP ini, hasilnya ketika pasang video yang sama, menurut gue ya tetap lah. Kalau misalkan kalian cari warna yang terang, warna yang kelihatan hidup, bahkan karakteristik warnanya itu lebih vivid, Samsung masih juaranya, sedangkan di iPhone ya ini lebih natural aja sih. Tapi kalau kita ngomongin dari segi fitur, yang gue senang, refresh rate-nya itu support LTPO 1-120Hz. Jadi selain bisa menghemat baterai karena refresh rate-nya adaptif by sentuhan, tentunya tersedia fitur always on display yang full wallpaper kayak gini, jadi keren banget. Tapi memang ada 3 kelebihan di iPhone. Pertama, dari segi brightness, ini lebih cerah. Jadi kalau misalkan
misalkan kalian pakai di kondisi outdoor, ya isi konten layar lebih kelihatan ketimbang di Samsung. Kedua, fitur Dynamic Island-nya itu nggak cuma sekedar notch gede doang, tapi bisa jadi quick access aplikasi, jadi lebih intuitif, lebih mudah mau ngapa-ngapain. Dan ketiga, walaupun ini seri basic paling murah, tapi tersedia fitur anti-reflective display, sedangkan Samsung hanya di seri Ultra doang. Tapi tips, kalau misalkan kalian beli iPhone, jangan lupa beli tempered glass yang support AR, ya biar bisa blok pantulan cahayanya juga. Kalau nggak ya sama aja bohong sih. Sedangkan Samsung ada satu keunggulan yang menurut gue gila banget sih, yaitu layarnya tersedia fitur fingerprint under display. Jadi kalau mau unlock ya lebih cepet aja. Mau pakai topeng, mau pakai kacamata, mau pakai apapun, itu nggak peduli. Selama sidik jari kalian masih ada, ya bisa unlock lebih cepet ketimbang Face ID yang kadang tunggu detect-nya agak lama sih. Untuk bahan material di kedua HP ini tuh sama, frame yang menggunakan aluminium dan back covernya menggunakan kaca asli dengan texture matte. Tapi memang ada satu perbedaan di masing-masing HP. Kalau misalkan kalian suka HP yang tipis, ringan, dan sedikit lebih compact, jawabannya Samsung. Tapi kalau misalkan kalian pengen pakai HP tanpa casing, terus pengen yang nyaman, jawabannya iPhone. Karena pinggir kiri kanannya ada sedikit lengkungan, jadi nggak terlalu tajam. Dan ngomongin soal fitur, ya ini mirip-mirip sih. Ada fitur IP68, tapi beda kedalamannya. iPhone bisa support sampai 6 meter, sedangkan Samsung pakai 1,5 meter. Tapi ya ini yang nggak akan sering dipakai orang-orang karena buat emergency aja. Kedua, tidak tersedia slot microSD, tapi untungnya opsi variannya tersedia 256 GB dan 512 GB. Terakhir, menggunakan stereo speaker yang tentu nggak ada port jack 3.5. Tapi ketika gue pasang lagu yang sama bersebelahan, gue ngerasa iPhone tuh lebih berbobot, lebih kenceng, dan bassnya lebih berasa. Nah, biar kalian ada gambaran, langsung aja gue pasang lagu Lake Inspired di Samsung dulu volume 100%. iPhone. Ya, kayak gitu. Oh iya, yang nggak ketinggalan. Kalau ngomongin soal desain, ya ini balik lagi ke preferensi masing-masing. Kalau misalkan sering foto di depan cermin, ya iPhone lebih bergengsi. Tapi kalau misalkan kalian pengen low-key, ya kayak HP-HP mid-range, ya Samsung. Jadi disesuaikan aja. So guys, itu dia perbandingan antara Samsung S25 versus iPhone 17. Intinya kalau misalkan kalian mau beli di antara kedua HP ini, nggak akan ada yang salah. Tinggal cucukin aja sesuai kebutuhan kalian. Karena yang bisa jawab itu hanya kalian tersendiri. Beda orang, ya beda preferensi. Tapi biar lebih gampang, gue langsung aja kasih tunjuk masing-masing kelebihan HP, biar lebih mudah milihnya. Kalau gue sih ya akan jelas pilih dua-duanya, karena keduanya sama-sama melengkapi kebutuhan gue. Gue berharap dengan adanya video ini, kalian bisa terbantu. Dan kalau misalkan kalian udah menentukan keputusan, coba dong share di komen di bawah tim iOS atau tim Android, karena itu juga buat seru-seruan aja kali ya. So thank you for watching, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya juga supaya tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Thank you guys.